semuanya, perkenalkan nama saya Princess Graciano Liburu Panjaitan. Saya dari kelas 99. Nah, kali ini saya akan melengkapi tugas ujian praktek saya, yaitu membedah telur dan mengetahui struktur dan fungsi dari bagian-bagian telur. Nah, jadi yang saya lakukan yang pertama adalah merebus telur. Nah, jadi caranya itu adalah kalian didihkan dulu air, lalu dimasukkan si telurnya dan tunggu hingga 8 menit, lalu angkat dan masukkan ke dalam air dingin. Lalu di sini kita siapkan alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah 1 butir telur mentah, 1 pinset, pisau cutter untuk membelah telur, wadah, dan juga telur yang sudah direbus tadi. Nah, langkah pertama kita bisa membelah telur mentah terlebih dahulu. Nah, baru kita tuangkan deh. Nah, di sini kita bisa melihat cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung isi telur dan cadangan pembentukan tulang bagi calon embrio. Ini adalah wujud dari cangkang telur. Nah, kemudian di lapisan setelah cangkang telur itu terdapat membran telur. Nah, ini bisa dilihat yang putih ini. Ini adalah membran telur. Ini yang putih seperti ini adalah membran telur. Nih. Nah, selaput putih itu disebut dengan membran telur dan itu terdapat di semua cangkang telur yang fungsinya adalah untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan seperti ini. Ini kelihatan ada membran telurnya. Ini yang selaput berwarna putih setelah cangkang telur. Nih, kita ditarik. Ya, ini dia. Nah, ini adalah membran telur sebagai pelindung juga. Pelindung bagi isi telur atau bagi embrio. Nah, setelah itu ada putih telur ini yang ini itu adalah putih telur yang fungsinya adalah untuk cadangan air bagi calon individu dan melindungi isi telur dari guncangan. Isi telur yang dimaksud itu adalah ini atau calon embrio ya. Dan nama lain dari putih telur adalah albumin. Kemudian bagian selanjutnya adalah kuning telur. Ini yang berwarna kuning. Ini disebut juga dengan istilah yolk. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai cadangan makanan utama bagi calon individu atau calon embrio. Nah, bagian selanjutnya itu adalah kalaza. Nah, kalian bisa lihat yang ini. Ini adalah kalaza yang sudah terputus karena sudah dilepas. Bagian selanjutnya adalah kalaza. Ini ya teman-teman yang bentuknya yang warnanya agak pudar, itu adalah kalaza. Nah, jadi kalaza itu sebenarnya adalah benang tipis yang berfungsi untuk menopang si kuning telur agar tetap berada di tengah. Nah, di telur yang masih utuh, dia itu adalah tali yang tipis sekali dari ujung sini ke ujung sini.
Nah, selanjutnya ada yang namanya embrio. Nih, yang putih ini, teman-teman. Nah, yang kita cari terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini tidak terlihat embrionya, jadi tunggu sebentar ya, karena saya akan membeli satu telur lagi. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya beli telur satu lagi. Nah, itu dia teman-teman. Ada si embrionya. Tada, ini dia yang berwarna putih ini. Itu adalah embrio. Nah, ini dia. Ini adalah calon si individunya atau si embrio yang dilindungi dari oleh struktur-struktur telur tadi. Nah, kalian bisa lihat juga nih ada rongga udara kan di dalam situ. Tuh, yang yang sebentar ya. Ini terlihat kan ada rongga udara, ada bagian rongga udara. Nih. Nah, selanjutnya ada telur yang sudah direbus. Nih, kita belah terlebih dahulu ya, teman-teman. Nih, sangkut. Kalau bapaknya terus tuh. Pernah terus tuh. Nah, nah di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Yang terlihat di sini hanyalah kuning telur, putih telur, nih kuning telur, putih telur. Lalu kemudian ada ini selaput atau disebut dengan membran
putih telur atau membran dalam. Tuh terlihat ya, ini dia si cangkang telurnya. Nih, teksturnya masih sama teman-teman. Nih, masih keras, masih sama seperti yang tadi. Kemudian, masih terdapat rongga udara di bagian sini. Nih, di bagian sini. Tuh, di bagian sini juga masih ada terdapat rongga udara. Ini kopong teman-teman. Nih, kan? Untuk sebagai buktinya lagi ada si selaputnya. Ini dia, terlihat kan? Ini dia si selaput telurnya. Atau nih, masih terlihat kan? Masih terlihat jelas sekali dan rongga udaranya. Tadi masih terlihat. Nah, mari kita buktikan keberadaan si membran fetalin. Apakah di telur yang saya rebus terdapat atau terlihat atau tidak? Nah, ternyata membran fetalinnya itu tidak terlihat ya teman-teman di sini. Nah, lalu apakah si embrionya terlihat? Ternyata tidak ya teman-teman. Di sini tidak terlihat embrio karena dia sudah menyatu dengan kuning telur. Kalaza dan embrio tidak terlihat lagi karena dia sudah menyatu, si kalaza dengan putih telur, si embrio dengan kuning telur. Nah, jadi praktikum kali ini tentang membedah telur dan mengetahui struktur-strukturnya kita sudah selesai. Nanti di akhir video akan saya buat rangkumannya.